Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan. Dalam karomah lainnya lagi, disebutkan bahwa Syekh Ali Al-Haiti dan Syekh Syarif Abdullah bin Muhammad Abal Ghanaim, semoga Allah memberi rahmat keduanya, berkunjung ke rumah Syekh Abdul Qadir. Semoga Allah mensucikan dirinya. Ternyata di sana sudah ada seorang pemuda yang sedang terkulai lemah. Pemuda itu pun memohon kepada Syekh Al-Haiti, "Wahai junjunganku, mohonkan pertolongan kepada Syekh Abdul Qadir agar aku sembuh kembali." Maka ketika disampaikan, Syekh Abdul Qadir pun memberinya pertolongan dengan mengatakan, "Sungguh aku berikan pertolongan kepadanya." Maka keluarlah kedua syekh itu menemui sang pemuda seraya memberitahukan bahwa Syekh Abdul Qadir sudah memberi pertolongan kepadanya. Seketika sang pemuda bisa berdiri lalu keluar melalui jendela rumahnya lalu terbang ke udara. Kemudian kedua syekh tadi kembali menghadap Syekh Abdul Qadir. Semoga Allah mencurahkan keridaan kepadanya. Keduanya pun menanyakan ihwal pemuda tadi. Lantas Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa pemuda tersebut sesungguhnya berkata dalam hatinya, "Tidak ada di Baghdad ini seorang pun yang bisa sepertiku. Karena itulah aku lenyapkan kehebatannya. Kalau bukan karena Syekh Ali, kehebatannya tidak akan aku kembalikan." Dalam karomah lainnya disebutkan bahwa Syekh Abul Hasan atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Tantanah Al-Baghdadi, semoga Allah merahmatinya, berkata pada hari wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah meridainya, Al-Fatihah, dan semoga Allah mensucikan dirinya serta menerangi makamnya. Sewaktu belajar di pondok Syekh Abdul Qadir, aku tidak pernah tidur malam dikarenakan sibuk memperhatikan keperluan Syekh Abdul Qadir. Pernah pada suatu malam di bulan Syafar 553H, Tuan Syekh keluar dari rumah. Saat itu, aku menghaturkan sebuah kendi kepadanya. Tetapi Tuan Syekh tidak mau menerimanya. Beliau malah menuju pintu madrasah, lalu memberi isyarat pada pintu tersebut. Tiba-tiba pintu pun terbuka sendiri. Syekh Abdul Qadir keluar sementara aku di belakangnya sambil berkata dalam hati, "Sungguh Syekh Abdul Qadir tidak tahu kalau sedang aku ikuti dari belakang." Tak lama pintu madrasah itu kembali menutup. Kemudian Tuan Syekh menuju pintu kota Baghdad. Dan pintu kota itu pun membuka sendiri setelah ditunjuk olehnya. Beliau berjalan sampai di satu tempat yang belum aku kenal. Beliau lalu masuk ke suatu tempat yang di dalamnya terdapat sebuah bangunan menyerupai pondok. Di dalam bangunan itu ada 6 orang sedang duduk. Begitu melihat Syekh Abdul Qadir, mereka langsung berdiri mengucapkan salam hormat kepadanya. Sementara aku bersembunyi di belakang tiang pondok itu. Tak lama aku mendengar suara rintihan dari tempat itu. Sesaat kemudian suara rintihan tidak lagi terdengar. Kemudian masuklah seorang laki-laki ke tempat di mana rintihan tadi terdengar lalu keluar lagi sambil membopong seseorang. Ketika itu juga datanglah seorang yang tidak memakai tutup kepala serta berkumis panjang dan berhenti tepat di depan Tuan Syekh. Laki-laki itu kemudian diperintah berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, mencukur rambut dan kumisnya serta mengenakan tutup kepala. Terakhir, si laki-laki diberi nama Muhammad.
Syekh Abdul Qadir lantas berkata kepada 6 orang tadi, "Sungguh aku perintahkan demikian agar Muhammad ini menjadi pengganti orang yang meninggal tadi." Maka 6 orang tersebut menjawab, "Kami dengarkan dan akan kami laksanakan." Setelah itu, Tuan Syekh meninggalkan mereka dan aku tetap mengikutinya secara diam-diam. Tidak seberapa lama berjalan, Tuan Syekh sudah sampai lagi di depan pintu Baghdad. Pintu itu pun kembali terbuka seperti tadi. Dan Tuan Syekh sampai lagi di depan pintu madrasah yang juga terbuka seperti yang terjadi sebelumnya. Tuan Syekh masuk rumah. Keesokan harinya, aku menghadap kepada Syekh Abdul Qadir untuk menguji. Begitu menghadap, aku merasa takut sendiri karena pamor kewibawaannya. Sampai-sampai aku takut bisa membaca kitab. Namun dengan tenang, Tuan Syekh berkata, "Wahai anakku, bacalah. Tidak apa-apa." Akhirnya, aku memberanikan diri meminta agar beliau berkenan menjelaskan kejadian yang aku lihat semalam. Dan beliau pun menjelaskan, tempat yang aku kunjungi itu namanya Nahawan. Sedangkan 6 orang itu adalah wali abdal. Kemudian, orang yang merintih kesakitan adalah orang ke-7 dari mereka. Ketika orang sakit itu sampai ajalnya, aku datang untuk takziah. Adapun orang yang membawa jenazahnya adalah Abul Abbas yang lebih dikenal dengan sebutan Nabi Hidlir As. Ia mengambilnya untuk dirawat, dimandikan, dikafani, dan disyalati serta dikuburkan. Dan yang aku ikrarkan mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah Nasrani dari negeri Konstantinia, untuk aku jadikan pengganti orang meninggal tadi. Sekarang ia menjadi pengganti dari mereka, wali abdal. Abu Al-Hasan berkata, "Terakhir, Tuan Syekh mengambil sumpahku untuk tidak membocorkan rahasia itu kepada siapapun selama Tuan Syekh masih hidup. Terakhir, Tuan Syekh mengambil sumpahku untuk tidak membocorkan rahasia itu kepada siapapun selama Tuan Syekh masih hidup. Disampaikannya, awas jangan sampai menyebarkan rahasia ini selama hidupku." Syekh Abdullah Al-Musyali kembali menceritakan, pada suatu hari, aku menyaksikan Raja Abul Mudhaffar Yusuf berada di depan Syekh Abdul Qadir. Sang Raja berkata, "Saya ingin melihat sebagian karomahmu guna menenangkan hati saya." Syekh Abdul Qadir lantas bertanya, "Apa yang engkau kehendaki?" Jawab sang Raja, "Saya menginginkan buah apel dari alam gaib." Padahal di Irak saat itu tidak sedang musim apel. Syekh Abdul Qadir kemudian menyodorkan tangannya ke udara. Tiba-tiba di tangannya sudah ada 2 buah apel. Yang satu diberikan kepada raja dan satunya lagi dipegangnya. Kemudian Syekh Abdul Qadir memecah apel yang di tangannya. Tiba-tiba apel itu warnanya putih bersih, harum bagaikan minyak kasturi. Dan raja pun memecah apel yang di tangannya. Anehnya apel itu penuh dengan ulat. Sang raja berkata, "Mengapa seperti ini, sedangkan apel yang di tanganmu bagus sekali?" Tuan Syekh menjawab, "Wahai Abul Mudhaffar, apel ini di tangan orang lalim maka akan mengeluarkan ulat sebagaimana yang engkau lihat. Sedangkan jika apel ini berada di tangan kekasih Allah,
menjadi harum dan nikmat rasanya. Dan cerita apel ini sudah ada di muka. Tepatnya dalam kisah raja yang menghaturkan hadiah untuk Syekh Abdul Qadir. Sesungguhnya karomah Tuan Syekh ini masih banyak dan lebih agung lagi dari apa yang sudah disampaikan. Semoga Allah yang Maha Tinggi mencurahkan keridaannya kepada Syekh Abdul Qadir dan kepada kita semua, serta menolong kita dengan pertolongannya.